Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk ke materi 5 tentang relasi. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa saja sih yang akan kita pelajari pada relasi ini. Jadi, pada bab ini kita akan mengetahui gambaran umum tentang relasi, mengeksplorasi, definisi, dan propertinya. Jadi ada beberapa yang akan kita pelajari yaitu tentang definisi dari relasi, sifat-sifatnya, menghubungkan relasinya, seperti itu. Kita masuk saja relasi. Nah, sebenarnya hubungan antara elemen-elemen himpunan terjadi dalam banyak konteksnya. Setiap hari kita berurusan dengan relasi, seperti hubungan antar bisnis, relasi antar bisnis, nomor telepon, karyawan, dan gajinya. Jadi sebenarnya apa sih relasi itu? Nah, relasi itu merupakan cara paling langsung untuk mengekspresikan hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan dengan menggunakan pasangan terurut yang terdiri dari dua elemen yang terkait. Karena alasan ini, himpunan pasangan terurut disebut sebagai relasi biner. Di mana jika ada dua himpunan A dan B, bagaimana kita mengekspresikan hubungan antara anggota kedua himpunan tersebut? Kita langsung masuk aja ke contohnya. Perhatikan, terdapat dua himpunan A dan B, di mana terdiri dari masing-masing elemen yang memiliki relasi. Relasi 0, A, elemennya 0, A, hubungannya 0, B, 1, A, dan 2, B. Maka buatlah sebuah relasi dari A ke B. Nah, di sini hubungan dapat dipresentasikan secara grafis menggunakan anak panah untuk mempresentasikan pasangan terurut. Cara lain dapat dipresentasikan dengan menggunakan tabel. Nah, jadi coba buatlah relasi dalam bentuk panah. Nah, kita lihat saja si nol ini dia yang berelasi kemana? Pada relasi yang diketahui yaitu ke A dan ke B. Maka kita buat 0 ke A dan ke B. Satunya ke A, duanya ke B. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk tabel? Nah, kalau bentuk tabel, kita buat saja ini himpunan A dan ini himpunan B. Maka kita selesaikan ketika 0 dengan A ada tidak pada relasi yang diketahui? Ada, maka kita tandai dengan X. 0 dengan B ada, kita tandai dengan X. 1 dengan A ada juga, kita tandai dengan X. 1 dengan B, karena tidak ada, tidak usah kita beri tanda. 2 dengan A pun tidak ada, 2 dengan B ada, maka kita buat tanda X seperti itu. Selanjutnya, kita masuk, ini. Hubungan dari himpunan A ke dirinya sendiri merupakan hal yang menarik. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A. Dengan kata lain, sebuah relasi pada sebuah himpunan A adalah sebuah himpunan bagian dari A, Cartesian product dengan A. Maka, oke, ini di mana diketahui di sini ada relasi yang diketahui 1,1, 1,2 sampai dengan 4,1. Maka buatlah dalam bentuk panahnya. Ya udah kita tinggal lihat aja satu ini berelasi kemana? 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4 sampai dengan 4 berelasi dengan 4. 4 berelasi dengan 4. Nah, kalau tabelnya bagaimana? Ya udah tabelnya kita buat seperti yang sebelumnya ini dengan ini, himpunannya dengan himpunannya. Maka kita buktikan bahwasanya satu dengan satu ada tidak pada relasinya? Ada. Maka kita buat, kita tandai dia X. 1 dengan 2 ada, kita tandai X. 1 dengan 3, 1 dengan 4. Sampai dengan 4 dengan 4, kita tandai dia X. Itu untuk penyelesaian si relasinya. Nah, kita akan belajar sifat-sifat yang ada pada relasi. Nah, di sini ada beberapa properti yang digunakan untuk mengklasifikasikan relasi pada sebuah himpunan. Dalam beberapa hubungan, sebuah elemen selalu terkait dengan dirinya sendiri. Nah, kita masuk yang pertama, namanya refleksif. Nah, sebuah relasi R pada sebuah himpunan A disebut sebagai refleksif. Nah, kuncinya di sini A, A elemen R. Ini aja kuncinya.
Nah, maka pertimbangkan relasi berikut ini pada himpunan 1, 2, 3, 4. Buktikanlah yang mana hubungan relasi yang termasuk sebagai refleksif. Nah, kita selesaikan. Caranya kita lihat pada yang diketahui 1, 2, 3, 4. Maka kita lihat aja, manakah yang berbentuk A, A elemen R. 1,1 kita lihat pada R1 ada. Yang kedua ada 2,2 ada. Selanjutnya 3,3 ada. 3,3 tidak ada, sorry tidak ada. Oke, 3,3 nggak ada, 4,4 ada. Maka karena 3,3 tidak ada, maka dia bukan disebut sebagai refleksif. Selanjutnya yang kedua, kita lihat 1,1. Ternyata ada 1,1. Ini. Nah, 2,2 tidak ada. Maka langsung saja kita putuskan bahwasanya dia bukan refleksif. Selanjutnya yang ketiga, 1,1 ada ternyata, ya 2,2 ada, 3,3 juga ada, dan 4,4 juga ada. Maka R3 disebut sebagai relasi refleksif. Nah, yang R4 kita lihat. Kita lihat 1,1 ada tidak? Ternyata tidak ada, langsung saja putuskan bahwasanya R4 itu bukan refleksif. Nah, sekarang yang R5. Untuk yang R5 kita lihat 1,1 ada tidak? Ternyata ada 1,1. 2,2 ada, 3,3 juga ada, dan 4,4 juga ada. Maka disebut sebagai refleksif relasi. Nah, dia A, A. Itu untuk yang refleksif relasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke simetrik relasi. Nah, di sini definisikan sebagai sebuah relasi R pada sebuah himpunan A disebut simetris jika B, A elemen R setiap kali A, B elemen R untuk semua A, B elemen A. Jadi maksudnya kita lihat di sini ada tidak keterbalikan dari sebuah eh, relasi yang ada. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Fokus pada angka pertama. 1,1 ini kita abaikan karena ketika 1,1 kita cari relasinya, ya kembali juga 1,1. Oke, lanjut. 1,2. Nah, fokus pada angka yang kedua di belakang, ada tidak dua ini yang di depannya 2? Ternyata ada relasinya ini, 1,2 dengan 2,1. Maka ini berelasi. Sekarang 2,1 ada tidak relasinya yang 1,2 ada kebalikannya. Selanjutnya kita masuk 2,2 kita abaikan. 3,4 ada tidak relasinya yang 4,3 kebalikannya. Ternyata tidak ada, langsung saja kita putuskan bahwasanya itu bukan simetrik relasi. Nah, selanjutnya kita lihat yang R2, 1,1 kita abaikan. 1,2 ada tidak yang relasinya 2,1 keterbalikannya? Ada, ternyata 2,1 ada. Kita langsung putuskan bahwasanya itu disebut sebagai simetrik relasi. Kita masuk yang R3. 1,1 kita abaikan, 1,2 ada tidak yang 2,1? Kita lihat, oh ada ini 2,1. Oke, selesai. Kita lanjut ke 1,4. Ada tidak 4,1? Ternyata ada 4,1. Kita lanjutkan, tadi 2,1 sudah ada relasinya. 2,2 kita abaikan, 3,3 dan 4,4. Maka R3 juga kita sebut sebagai simetrik relasi. Selanjutnya, R4 kita lihat 2,1 ada tidak 1,2? Ternyata tidak ada, maka langsung saja kita putuskan bahwasanya dia bukan simetrik relasi. Next, kita masuk ke R5, kita lihat 1,1 kita abaikan, 1,2 ada tidak 2,1? Oh, tidak ada, maka langsung saja kita putuskan bahwa saja dia bukan simetrik relasi. Jadi maksudnya ada keterbalikannya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya antisimetrik relasi. Nah, yang disebut sebagai antisimetrik relasi yaitu adalah hubungan yang tidak memiliki keterbalikan. Nah, kebalikan dari si simetrik tadi ya. Tadi yang sudah ada relasinya itu kan R2 dengan R3 simetrik tadi. Maka kita tidak usah seleksi lagi R2 sama R3-nya. Langsung saja ke R1. R1 semua memiliki relasi sampai dengan 2,2. Nah, di bagian 3,4 dia tidak ada relasinya, maka tetap saja dia bukan antisimetrik relasi. Kenapa? Karena dia semuanya harus tidak memiliki pasangan bolak-balik, itu untuk antisimetrik relasi. Kita masuk ke R4, 2,1 ada 1,2, tidak ada.
3,1 ada 1,3, tidak ada. 3,2 ada 2,3, tidak ada juga. 4,1 ada 1,4, tidak ada. 4,2 ada 2,4, tidak ada juga. 4,3 ada 3,4, tidak ada. Maka disebut sebagai antisimetrik. Semuanya tidak memiliki pasangan bolak-balik. Nah, di sini saya kasih challenge ya, R5, tentukan apakah dia antisimetrik relasi atau bukan. Kita masuk ke transitive relation. Nah, transitive relasi ini dia sebuah relasi R pada sebuah himpunan A disebut transitif jika setiap kali A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R. Jadi kuncinya itu A, B, B, C, A, C itu apanya? Kuncinya. Kita fokus pada R4 ini ya. Kita lihat R4 ini 2,1. Sekarang perhatikan satu ini ada tidak yang di depannya satu? Tidak ada, maka kita abaikan. 3,1 ada satu yang di depan? Tidak ada, kita abaikan. Sekarang 3,2. Perhatikan, ada nggak dua yang di depannya? Ada 2,1. Maka 3 itu sebagai A, 2 sebagai B. Nah, 2 di sini sebagai B, 1 di sini sebagai C. Tadi kan A, B, B, C, A, C. Maka A-nya didapatkan berarti 3,1. A, C, 3,1. Ada nggak 3,1? Oh, ada ini di sini. Maka disebut juga transitif. Kita lanjut seleksi sampai akhir. 4,1. Ada satu di depannya? Tidak ada. Kita skip dulu. 4,2. Nah, fokus pada angka 2 ini. Ada tidak 2 yang di depannya? Ada. 2,1. Maka 4 ini menjadi A, 2 ini menjadi B. Nah, 2 di sini berarti menjadi B, 1 di sini menjadi C. Maka didapatkan A, C-nya 4,1. Ada 4,1? Ada 4,1. Nah, selanjutnya 4,3. Nah, ada nggak 3 yang di depan? Ada 3,1 dengan 3,2. Maka kita seleksi satu-satu. 4,3. A-nya 4, B-nya 3. B-nya 3, C-nya 1. Maka didapatkan A, C-nya 4,1. Ada 4,1? Ada. Nah, selanjutnya 4,3 dengan 3,2 didapatkan A, C-nya 4,2. Ternyata ada. Maka R4 ini disebut sebagai transitif relasi. Begitu caranya. Silakan kalian coba-coba R1, R2, R3 dan R5 apakah mereka termasuk transitif relasi atau tidak. Jadi harus semuanya itu memiliki hasil A, C yang ada pada R4 ketika semua dieksekusi dengan persamaan transitif relasi A, B, B, C, A, C. Oke. Selanjutnya ada kombinasi relasi. Nah, kita langsung contoh soal saja, di mana kita mengkombinasikan sebuah relasi. Ini merupakan union, intersection, difference. Nah, untuk R1, relasi 1 union dengan relasi 2, maka terdapat di sini dua himpunan yang memiliki relasi masing-masing, maka kita unionkan. Nah, cara mengunionkannya, kita lihat himpunan yang sama pada R1 dan R2, kita tulis aja menjadi satu kali, dan kita gabungkan berurutan sesuai dengan terkecil hingga terbesar. Maka 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 3,3. Selanjutnya ini dinamakan intersection yang ada di R1 dan di R2. Kita lihat yang ada di R1 dan di R2 itu adalah 1,1. Selanjutnya R1 difference dengan R2, maksudnya yang ada di R1 tidak ada di R2, yaitu yang ada di R1, fokus pada R1. Nah, 1,1 ternyata ada di R2. 2,2 ada tidak? Tidak. 3,3 ada tidak? Tidak. Maka didapatkan hasilnya 2,2 dan 3,3. Selanjutnya, kita balikkan R2 difference dengan R1. Yang ada di R2 tidak ada di R1, maka didapatilah jawabannya 1,2, 1,3, dan 1,4. Oke, selanjutnya ada namanya komposit relasi. Nah, komposit relasi yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B dan C adalah relasi dari B ke himpunan C. Gabungan dari R dan S adalah relasi yang terdiri dari pasangan terurut. Nah, contohnya ini. Contoh soalnya ini, misalkan terdapat dua himpunan yang memiliki relasi R dan ada dua himpunan yang memiliki relasi S, maka tentukanlah komposit relasinya.
kita menggunakan persamaan R bundaran S. Nah, cara mengeksekusinya, karena R bundaran S, maka kita fokus pada R. Nah, R ini 1,1 kita menggunakan fungsi transitif. Maka, buatlah dalam bentuk panah dan juga transitifnya. 1,1 fokus pada angka 1, 1 di belakang ini ada tidak yang di depan? Ternyata ada, yaitu 1,0. Nih, 1,0. Maka 1,1 berrelasi dengan 1,0. Kita buat panahnya. Cara membuat panahnya yaitu 1, 1, 0. Samakan 1, 1, 0. Nah, untuk R bundaran S-nya, kita ambil angka yang pertama sebagai R, dan yang terakhir itu sebagai yang pertama sebagai R, yang terakhir sebagai S. Maka R bundaran S-nya yaitu 1,0. Nah, maka didapatkan 1,0. Nah, untuk dia bentuk panahnya, kita lihat 1, 1, 0. Seperti itu. Silakan untuk yang kedua, saya coba sekali lagi. 1,4. Maka kita fokus pada angka 4 ini. Ada tidak 4 yang di depan pada S? Ternyata ada 4,1. Berarti 1,4 berelasi dengan 4,1. Maka panahnya didapatkan 1 yang di depan, baru langsung 4, 1. Nah, sedangkan R bundaran S, kita ambil angka yang pertama dari si R, 1, sedangkan S-nya itu dari yang terakhir. Jadi 1,1. Nah, 1,1. Silakan kalian coba untuk yang 2,3, 3,1, dan 3,4. Selanjutnya ada hubungan yang mewakili, representing relation. Nah, jadi untuk mempresentasikan relasi, metode berikut dapat digunakan, yaitu seperti diagram panah, tabel, matriks, grafik yang terarah. Nah, ini merupakan contoh dari diagram panah, tabel, dan juga ada matriksnya. Nah, untuk grafiknya ini bisa kita lihat caranya. Perhatikan 1,1, maka fokus pada panahnya. Maka dia 1 ke 1. Kita fokus pada panahnya 1 ke 3, berarti 1 menuju 3. Atau kita lihat pada grafiknya, kita lihat fokus aja pada panahnya, ada tidak 3, 3 ke 2, 3,2 ada, ternyata ada 3,2. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita tentang relasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.